Film diawali ketika Arnold dan timnya sedang turun dari helikopter yang kemudian Arnold menemui jenderal. Di sini Arnold diberikan sebuah misi oleh jenderal, yaitu menyelamatkan menteri kabinet yang ditawan. Dan Dillon mengatakan kalau dirinya akan ikut bersama Arnold dan timnya. Lalu perjalanan pun dimulai. Di sini Arnold mengatakan tentang bantuan. Akan tetapi Dillon mengatakan bahwasanya mereka tidak ada bantuan. Dan akhirnya mereka sampai, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka melihat bangkai helikopter. Kemudian Billy si pelacak mengatakan ke Arnold bahwa dirinya menemukan jejak sepatu 6 orang Amerika yang mengikuti gerilyawan. Dan Arnold mengatakan ke Dillon apa artinya. Lalu Dillon mengatakan mungkin patroli pemberontak, mereka sering beroperasi di sini. Lalu Arnold meminta Billy untuk mencari petunjuk lain. Ketika dalam pencariannya, pandangan mata Billy tertuju pada sebuah lokasi. Lalu dirinya melihat beberapa mayat yang digantung sekaligus telah dikuliti. Kemudian Mac melemparkan kalung dari mayat tersebut ke Arnold. Dan Arnold mengenal orang yang telah dibunuh tersebut, yaitu Hooper, pasukan baret hijau dari Fort Bragg. Lalu Arnold menanyakan ke Dillon. Akan tetapi Dillon tidak mengetahui hal itu dan juga tidak ada yang memberitahunya kalau ada operasi di area tersebut. Lalu Arnold menanyakan ke Billy apa yang terjadi, dan Billy mengatakan kalau mereka sempat menembak ke segala arah dan juga dirinya tidak menemukan jejak yang ditembak. Lalu Arnold meminta Billy untuk terus mencari jejak gerilyawan dan mencari para sandera. Dan perjalanan pun dilanjutkan dengan mode silent. Lalu mereka sampai di lokasi para gerilyawan, dan di sini Arnold melihat sandera yang ditembak. Kemudian Arnold memerintahkan untuk menyerang dari dua sisi. Lalu Arnold memasang bom di mobil ini. Dan aksi baku tembak pun terjadi. Dan akhirnya para penjahat berhasil dikalahkan. Lalu Arnold menanyakan tentang Sandra. Akan tetapi Mac mengatakan kalau Sandra yang mereka cari sudah meninggal. Lalu Mac mengatakan kalau si menteri itu adalah orang CIA. Sementara itu Sandra yang dibunuh tadi adalah penasehat asal Rusia. Kemudian Arnold emosi dengan Dillon karena telah menjebak mereka. Dan kini membuat Arnold beserta timnya dalam bahaya. Jadi sebelumnya Dillon telah mengintai tempat tersebut selama beberapa bulan. Akan tetapi orangnya Dillon yang berada di helikopter ditembak hingga jatuh. Lalu Dillon mengirim Hooper dan Hooper pun tidak kembali. Jadi intinya sih Dillon meminta Arnold untuk menghabisi orang yang telah menembak jatuh helikopter tersebut. Lalu salah satu orangnya Arnold mengatakan kalau ada gerilyawan di sekitarnya dengan jarak 3-5 km. Setelah mendengar itu Arnold langsung memerintahkan untuk pergi dari tempat itu. Sementara itu Dillon membawa si cewek yang bernama Anna. Dan katanya si cewek ini tahu tentang tempat ini. Dan Arnold langsung meminta Dillon untuk jangan membawa Anna karena akan memberitahu musuh keberadaan posisi mereka. Akan tetapi Dillon tetap membawa Anna karena di sini dia yang mempunyai wewenang. Dan kini mereka berjalan menuju titik penjemputan. Kemudian Billy berhenti dan menatap ke sebuah pohon. Lalu Arnold mendekati dan menanyakan ada apa. Lalu Billy mengatakan kalau ada sesuatu di pepohonan. Sementara itu Anna berusaha melarikan diri. Lalu Arnold meminta Hawkins untuk mengejarnya dan berhasil menangkap Anna. Akan tetapi tiba-tiba Hawkins dibunuh lalu diseret oleh si makhluk tak kasat mata. Lalu Arnold menanyakan ke Richard tentang keberadaan Hawkins. Akan tetapi Richard tidak bisa memberitahunya melainkan meminta Arnold untuk melihatnya sendiri. Lalu Arnold meminta Richard untuk menanyakan ke Anna tentang kejadian barusan. Dan kata Anna kalau hutan ini mendadak hidup dan Hawkins diseretnya. Di sini Richard dan Dillon adu mulut yang disangka ada musuh yang sedang membuntuti mereka. Akan tetapi Arnold mengatakan mengapa radio dan senjatanya tidak diambil. Dan juga mengapa Anna tidak kabur. Kemudian Arnold memerintahkan timnya untuk mencari jasad Hawkins. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan jasad Hawkins yang ternyata tergantung di atas pohon. Tapi tiba-tiba Blind ditembak oleh si Predator hingga membuat Blind meninggal. Mac mengetahui itu langsung menghampiri Blind. Lalu Mac melihat ada mata yang bersinar dan langsung menembaknya. Arnold dan yang lain langsung menghampiri Mac dan juga langsung menembak searah tembakan Mac.
Lalu Arnold memerintahkan Dillon untuk menggunakan radio dan meminta Mac untuk memasang semua ranjaunya. Sementara itu si Predator ternyata terkena tembakan dan kini dirinya sedang mengobati lukanya sendiri. Lalu Dillon menanyakan ke Mac tentang siapa yang menyerang mereka. Lalu Mac mengatakan kalau mereka berkamuflase, lalu menghilang begitu saja. Dan juga Billy mengatakan kalau dirinya ketakutan dan juga mereka akan segera mati. Dan malam pun tiba. Di sini Mac bertugas untuk berjaga. Kemudian terdengar suara dan tiba-tiba ternyata itu adalah seekor babi yang terkena jebakan Mac. Setelah insiden tersebut, Billy memanggil Arnold dan ternyata jasad Blaine hilang yang sepertinya diambil oleh si Predator. Lalu Arnold kembali menemui Anna dan menanyakan apa yang dilihat saat kejadian sebelumnya. Dan Anna mengatakan kalau si pembunuh Hawkins bisa berganti warna. Lalu Arnold mengatakan ke Anna kalau si makhluk tersebut sedang memburu mereka lalu melepas ikatannya. Kemudian Arnold dan timnya kembali membuat jebakan. Dan kini mereka tinggal menunggu kedatangan si makhluk tersebut. Lalu Arnold keluar dari persembunyiannya dan tiba-tiba si Predator tersebut terperangkap dan mencoba membebaskan diri dengan menembak jarinya. Dan Richard terkena balok kayu hingga membuatnya cedera parah. Sementara itu Mac dan Dillon mengejar si Predator tersebut. Dillon dan Mac mencoba untuk menyergap si Predator, namun naas. Ternyata Predator mengetahui aksi mereka berdua dan menghabisinya. Arnold dan Billy mendengar teriakan Dillon dan di sini Billy mencoba untuk melawan si Predator tersebut dan tentu saja Billy langsung dikalahkan. Arnold berhenti ketika mendengar teriakan Billy dan tiba-tiba lalu Arnold meminta Anna untuk lari. Kemudian Arnold melarikan diri hingga terjun ke sungai. Ketika Arnold telah sampai di daratan, tiba-tiba si Predator masih mengejarnya. Dan di sini Arnold ketakutan ketika si Predator mendekatinya. Dan ternyata si Predator tidak dapat melihat keberadaan Arnold dikarenakan seluruh tubuhnya tertutup oleh lumpur. Dan disinilah Arnold memiliki rencana untuk menghadapi si Predator tersebut. Dan di sini Arnold kembali membuat jebakan dan membuat senjata. Setelah selesai dengan persiapannya, Arnold berteriak hingga terdengar oleh si Predator. Dan tentu saja Arnold dengan santunya menembakkan panah dan lembingnya ke arah Predator tersebut. Sementara itu si Predator tidak bisa melihat keberadaan Arnold. Jadi si Predator menembak ke segala arah. Akhirnya si Predator dapat melihat Arnold. Setelah Arnold nyemplung ke air dan di sini si Predator melepas topengnya lalu duel dengan Arnold. Akan tetapi Arnold kalah telak ketika duel dengan si Predator. Lalu Arnold merangkak menuju jebakan dan ternyata si Predator mengetahui jebakan yang dibuat Arnold. Jadi si Predator menghindari jebakan tersebut, akan tetapi Arnold masih belum kehabisan akal dan berhasil menimpa si Predator dengan balok kayu. Kemudian si Predator mengaktifkan peledaknya dan Arnold langsung lari menjauh. Dan ternyata ledakan tersebut berefek terhadap helikopter penjemput. Akhirnya si Predator berhasil dikalahkan dan Arnold dijemput oleh jenderal lalu kembali ke markas. Jadi yang selamat adalah Arnold dan Anna. Dan film pun berakhir sampai di sini.